Untuk kemudian membahas tanaman kratom ini, kita sudah bergabung bersama dengan Komjen Pol Martinus Hukum, Kepala BNN. Selamat siang, Pak Martinus. Selamat siang pemirsa TV One. Pak Martinus, kita ingin tahu Pak, kalau dari BRIN kan memang diketahui ada kadar narkotikanya walaupun dengan jumlah tertentu. Nah, tapi regulasinya sendiri belum ada. Nah, kalau dari BNN sendiri menyikapinya seperti apa Pak? Ya, sikap kami sebagai Badan Narkotika Nasional, kami tetap menunggu hasil daripada penelitian lebih lanjut. Karena beberapa penelitian yang sudah dipublish, kita melihat bahwa pada kadar-kadar tertentu kratom ini masih memberikan efek opiat kepada penggunanya. Begitu juga dari pengalaman kita di lapangan, BNN pernah melakukan rehabilitasi terhadap 133 pengguna kratom dengan memiliki gejala-gejala klinis yang sama seperti orang ketergantungan. Jadi menurut BNN sendiri bahwa petunjuk dari Bapak Presiden untuk melakukan penelitian lebih lanjut itu merupakan langkah yang sangat baik sekali, karena menurut kami kita tidak perlu terburu-buru untuk mengatakan bahwa kratom ini berbahaya atau juga kratom ini berguna bagi kesehatan masyarakat atau kesehatan manusia atau kesehatan orang yang menggunakannya. Jadi menurut saya penelitian adalah suatu langkah yang sangat benar. Kita tunggu hasil penelitiannya, kira-kira seperti itu. Oke. Pak Martinus, ini kan tadi Anda katakan bahwa ada 134 warga begitu yang kemudian direhabilitasi. Gejala dan juga efek yang ditunjukkan ini apa Pak? Sehingga BNN ini melihat bahwa mungkin saja ada kadar narkotika yang jika digunakan berlebihan ini akan berbahaya begitu. Ya, kita sudah mewawancara beberapa orang yang direhabilitasi. Tadi saya sudah jelaskan bahwa mereka punya gejala klinik, yaitu gejala opioid seperti sakit kepala, muntah-muntah. Terus kalau mereka tidak menggunakan, mereka akan merasa tenang. Tapi setelah mereka putus dari penggunaan kratom itu, mereka juga akan mengalami kembali rasa ketidaknyamanan itu, seperti perasaan orang yang sedang opioid gitu. Seperti itu kira-kira. Oke, Pak Martinus, kami juga ingin tahu, mungkin bisa dikoreksi kalau salah informasinya, tapi katanya kratom ini bisa menjadi obat juga Pak, karena katanya ada efek analgesik, artinya pereda rasa nyeri begitu? Betul, dalam beberapa orang penggunanya ya, seperti mereka meminumnya dengan teh, dengan jalan diseduh sebagai teh, bisa memberikan efek tenang. Tapi kalau kita meneliti lebih lanjut, hasil penelitian BNN sendiri, kemudian hasil penelitian dari salah satu orang Jepang namanya Takayama, dia melakukan penelitian tahun 2004. Pada kadar 5-15% itu akan memberikan efek opioid. Nah itu seperti orang menggunakan morfin lah, kira-kira seperti itu. Artinya begini, kalau kita bicara tentang kesehatan, ya kita tidak bisa melakukan tidak meraba-raba dengan membuat satu kesimpulan yang saintifik. Kita kembalikan kepada langkah-langkah saintifik yang seperti Pak Presiden udah arahkan kepada kita semua tadi.
Oke, walaupun memang masih menunggu hasil uji, Pak Martinus, pasti tentu BNN dan juga pihak stakeholder terkait memiliki standarisasi untuk bisa menentukan bahwa tanaman dari kratom ini masuk kategori narkotika atau enggak. Tapi untuk hasil riset terakhir yang dilakukan BNN, standarisasinya ini melihatnya seperti apa? Tadi kan disebut sama seperti morfin begitu efek sampingnya. Ada standarisasi tertentu nggak sih, Pak? Kami pada prinsipnya kan di BNN itu adalah bagian dari Komite Perubahan Penggolongan Narkotika Nasional. Kebetulan kepala lab kami itu adalah wakil daripada komite tersebut, komite nasional. Jadi penelitian ini tidak merupakan otoritas tunggal BNN, tapi kita harus mendengar dari otoritas para pelaksana research. Dan menurut saya dikotomi seperti ini kita jangan terjerumus dalam dikotomi ini akibat dari tarik menarik, tapi menurut saya kita serahkan kepada lembaga-lembaga yang netral untuk melakukan penelitian. Jadi kalau kita melakukan penelitian dengan standar yang netral, kita akan menemukan suatu hasil yang lebih netral, sehingga yang terbaik buat masyarakat kita, yang terbaik buat negara kita, yang terbaik buat ekonomi kita, kira-kira seperti itu. Karena begini Pak, kenapa saya menanyakan soal standarisasi untuk pengukuran apakah ini masuk narkotika atau tidak? Karena kita kan mungkin bisa melihat dari keputusan yang sudah diambil dari negara-negara lain seperti negara Malaysia, Thailand dan lain sebagainya. Walaupun memang ini berbeda-beda begitu tiap negara. Tapi mungkin adakah acuan yang menjadi tolak ukur penilaian standarisasi dari BNN sendiri? Ini kita tidak bicara soal yang lain ya Pak. Untuk BNN sendiri seperti apa? Ya, standarisasi begini, BNN akan merujuk kepada UNODC sebagai lembaga yang mengurusi narkotika internasional dan juga kepada WHO. Jadi hari ini, tahun 2013, UNODC telah menetapkan kratom itu sebagai NPS, New Psychoactive Substances. Yang kedua, tahun 2024 sendiri kami mendapat surat dari UNODC bahwa kratom ini dibawa under surveillance. Under surveillance itu berarti masih melakukan penelitian. Dan selama melakukan penelitian tersebut, menurut aturan dari UNODC ini, kita tidak boleh menggunakan kratom ini untuk sesuatu suplemen atau obat atau lain-lain, karena kita menunggu hasil riset selanjutnya. Nah, begitu juga dengan WHO, sama. Jadi rujukan kita adalah WHO dan UNODC. Kalau kita lihat negara-negara dunia pun lebih banyak negara-negara yang melegalkan kratom ini. Nah, kira-kira seperti itu. Pak Martinus, kalau gitu sejauh ini kan regulasinya belum ada, belum tersusun begitu ya. Nah, legalitasnya seperti apa? Ya, kalau menurut saya begini, kalau kita mau melakukan, karena gini, narkoba atau narkotik ini kan harus diatur dengan undang-undang atau dengan aturan yang sangat ketat. Maka ada istilah penyalahgunaan dan peredaran gelap. Nah, istilah ini kan istilah hukum. Maka setiap barang yang bersifat opioid itu harus diatur secara ketat sekali. Tidak bisa kita melepaskan, melegalkan begitu saja, tapi aturan yang ketat terhadap itu sehingga betul-betul kita bisa mengontrol. Tapi sampai hari ini kan belum ada aturan itu. Namun bagi saya sebagai seorang penggiat hukum atau penegak hukum, bagi saya yang terpenting adalah saya menyarankan kepada masyarakat bahwa sebelum aturan ada, sebelum riset akhir hasilnya seperti apa, kita mencoba untuk mencari informasi
di ruang-ruang cyber yang sudah ada publikasi tentang bahaya dan manfaat dari kratom itu. Jadi sambil menunggu hasil riset dan aturan yang ketat, kita lebih menempatkan sikap moral kita, apakah kita mendekat atau menjauhi. Kalau memang dari hasil penelitian yang kita lihat ini lebih berbahaya, ya kita mencoba untuk menjaga jarak dari itu. Dengan demikian kita menempatkan standar moral kita mendahului hukum kita, kira-kira seperti itu, sehingga Baik. masyarakat ini jangan terburu-buru, tapi marilah kita mencari informasi yang lebih lengkap. Oh, baik. Terima kasih Komjen Pol Martinus Hukum, Kepala BNN sudah berbagi informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Pak Martinus.